Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya tentunya pertama-tama menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Nya bagi kita, sehingga kita bisa melewati malam di mana kita bisa beristirahat dan Tuhan boleh bangunkan kita di pagi hari ini dalam keadaan tubuh sehat diberkati oleh Tuhan. Mengawali segala tugas dan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama dari dua sahabat lama nomor 93 ayat 1. Sekarang malam telah lenyap. Sekarang malam telah lenyap dan diganti siang terang. Lenyaplah takutku genap, hatiku merasa senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca kitab Mazmur yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 117 ayat pertama dan ayat yang kedua oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku-suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-8. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Kami di saat ini ya Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkati dan tuntun kami. Ya Allah Roh Kudus yang mempunyai firman ini. Kami berdoa. Amin. Mika pasal 7 ayat yang ke-8 berkata, Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sambut dengan nyanyian rohani nomor 95, Firman-Hu berperintahlah. Firman-Hu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, situasi dan kondisi tidak menyenangkan, terutama situasi di mana kita atau seseorang seringkali direndahkan. Kadangkala hal ini membuat kita sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Kaum Yehuda mengalami situasi hari-hari gelap karena hukuman Allah atas dosa-dosa bangsa itu. Akan tetapi Nabi Mika tetap memberitakan rencana Allah dengan iman bagi mereka. Dan Nabi Mika mengajak mereka untuk melihat atau memandang lebih jauh dan dari kemenangan sementara musuh-musuh atas Israel. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Mika ingin menyampaikan pelajaran penting
bagi kita di hari ini adalah melihat kegembiraan dan kebahagiaan musuh-musuh atas kemenangan mereka hingga merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, pelajaran hari ini yang pertama bagi kita adalah bagaimana sikap kita terhadap musuh. Kita diingatkan untuk tidak merasa senang atas kekalahan atau kegagalan musuh. Kita tidak boleh bersukacita atas penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh musuh-musuh kita. Yang kedua, kita tidak boleh membalas dendam atau memperburuk hubungan dengan musuh. Sebagai gantinya, kita harus memaafkan dan mencoba menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dan yang ketiga adalah tetap berpegang pada keyakinan dan ketergantungan pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, meskipun kita berada dalam situasi sulit atau dikejar-kejar oleh musuh, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan menjadi terang yang memandu kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pelajaran yang kedua adalah Tuhan akan menjadi terangku. Dalam ayat ini, kalimat ini mengandung makna yang sangat penting bagi kehidupan kita. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita berada dalam kegelapan atau situasi yang sulit, Tuhan menjadi terang yang memandu kita keluar dari kegelapan. Dengan kata lain, ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidup, kita dapat mempercayakan diri kita pada Tuhan dan Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk itu belajarlah untuk tidak merendahkan orang lain, dan dalam iman kita yakinlah Allah itu terang kita yang terus menuntun kita hari demi hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa, atau kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat 269. Hai musafir, mau kemana? Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu, kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke dalam rumah ini selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Onomi, Tuhan memberkati kita semua.